Hai guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, gue itu kadang suka penasaran gitu ya. Kira-kira kalau Gi itu nikah, dia bakal balik lagi jadi Gi lagi, atau dia bakalan jadi normal dan gak akan ingat lagi? Menurut kalian bagaimana? Nah, pertanyaan ini banyak banget yang nanyain di info gue di IG, terutama ya yang konsultasi, yang ada gak sih kemungkinan seorang LGBT atau Gi tadi itu dia bisa balik lagi ketika dia sudah nikah, udah berumah tangga, terus bertahun-tahun seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan gue jabarin di sini. Ini berdasarkan cerita beberapa teman gue, pengalaman pribadi ya. Bagaimana dia menjalin sebuah rumah tangga, tetapi dia itu adalah seorang gay. Jangan kemana-mana buat kalian yang baru nemuin channel gue dan belum subscribe. Gue ingetin lagi untuk subscribe guys. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Guys, ngobrol santai kita kali ini sebenarnya gini ya. Jawabannya itu bisa iya, bisa enggak. Gue ceritain dikit pengalaman pribadi dari salah satu temen gue lagi. Dia itu benar-benar awalnya itu adalah seorang gay dan kemudian dia berumah tangga. Nah, selama dia berumah tangga kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah, selama 7 tahun ini dia memutus tali silaturahmi, tali komunikasi, sosial media segala macam, dan dia benar-benar fokus sama keluarganya. Nah, dalam berjalannya waktu setelah 7 tahun itu gitu ya, itu ya sama sekali gitu gue sebagai sohib, sebagai teman karibnya dia itu waktu itu ya udah, karena gue tahu dia memang udah married dan dia udah ngambil keputusan jalan itu, ya udah gitu, gue dukung sebenarnya gitu. Ternyata setelah 7 tahun dia pernikahannya itu kaget gue, dia kontak gue lagi, what's wrong, gue bilang pasti ada sesuatu gitu ya. Ternyata benar bahwa ada sesuatu di rumah tangga dia yang masalah gitu ya, bermasalah, ada sedikit trouble segala macam, semacam kayak akumulasi kali ya, yang pada akhirnya dia itu kayak jenuh dan balik lagi gitu. Ternyata dia berekspresi lagi, ya itu tadi ke arah gila gitu, kayak muncul lagi, tumbuh lagi, dan ya kembali seperti sebelumnya gitu. Walaupun dia udah berumah tangga, dia udah berkeluarga segala macam, tapi pada akhirnya ya karena itu tadi, karena dia udah melekat pada diri dia yang ya susah gitu kalau benar-benar mau dihilangkan gitu. Itu satu. Terus yang kedua, teman gue juga, dia udah nikah, dapat biaya hidup lah segala macam dari si istri gitu. Padahal ada sisi feminim gitu, karena memang dia cakep segala macam. Kadang-kadang cewek itu cantik tapi bodoh. Seriusan gitu, dia ini dia mau married gitu. Nah, kalau ini nggak apa ya namanya ya, dia nggak berusaha untuk nyembuh atau segala macam. Jadi kayak ya ngambil kesempatan aja gitu, ketika dia keluar kota segala macam, itu kayak ya itu tadi gitu, menyalurkan lagi hasrat tersebut gitu. Dan ya rumah tangganya baik-baik aja sampai dengan detik ini, udah punya anak segala macam. Tapi untuk penyaluran ke arah sana pun ya tetap jalan juga gitu. Nah guys, dari kedua hal tadi itu dapat semacam kayak bukan kesimpulan secara keseluruhan semua orang seperti itu, enggak. Maksud gue adalah jawabannya apakah orang tersebut bisa balik, bisa enggak, bisa sembuh, bisa enggak, itu ada beberapa option jawaban gitu. Bisa jadi iya, maksudnya dia balik lagi, kayak teman gue yang satu lagi itu, karena ada sesuatu hal yang pada akhirnya membuat dia itu balik lagi ke arah itu gitu. Namun bisa jadi juga enggak gitu. Gue punya salah satu teman juga yang ketika sudah married, dia milih tinggal di kampung segala macam gitu deh, fokus dengan keluarga dia, bekerja segala macam, ya kesempatannya juga agak kurang, dan memang dia sudah meniatkan diri untuk komit pada diri sendiri, dia mau berubah, ya pada akhirnya bisa gitu. Jadi kayak semacam kayak balik lagi ke niatan orang tersebut, sebenarnya dia mau berubah apa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan iya atau enggak, tapi komit atau enggak dengan apa yang
direncanakan gitu. Oke, gue niatnya mau berubah segala macam gitu. Nah, komit nggak orang yang tersebut ngomong gitu? Kalau seandainya komit dengan omongannya ya bisa gitu. Berubah dalam hal ya itu tadi, nggak menyalurkan ke hasrat ke arah sana. Nah guys, sebenarnya pada dasarnya orang yang sudah punya kecenderungan ke arah sana dan dia sudah melekat aja itu berat gitu untuk benar-benar dia menghilangkan atau mengurangi dalam. Kenapa? Karena orang yang normal dalam hal ini straight, dia pun bisa menjadi seorang gay karena hanya satu sebab. Jadi di sini faktornya itu bukan faktor sesuatu hal yang wah dan besar untuk mengubah orang kecenderungan ke arah sana gitu. Hal-hal kecil pun dapat membuat orang itu lari ke arah sana gitu. Jadi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Semuanya kembali lagi ke si yang jalanin itu tadi. Langkah berikutnya adalah sebenarnya kalian harus mengenali penyebabnya dari pasangan kalian. Gak usah terlalu luas kalian baca segala macam penyebabnya, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Kalau memang sudah ada komunikasi, tanyakan langsung dulu ke sebabnya itu kenapa. Seperti itu. Sebab alamiah kah? Sebab traumatik kah? Ataupun sebab apa alamiah? Maksudnya dari kecil dia nggak ngerti apa penyebabnya, udah kayak gitu aja datang. Atau traumatik, mungkin pernah melakukan sesuatu hal atau dilakukan sesuatu hal yang pada akhirnya membekas ke orang tersebut gitu. Banyak hal penyebabnya. Mungkin untuk lebih memastikan lagi bisa dikomunikasikan yang my husband yang gitu. Dulu kok bisa kayak gitu, sebenarnya kenapa kayak gitu. Nah dari situ nanti akan semacam kayak contoh gini deh, ternyata dia menyebabkan ada lingkungan dan pergaulan, otomatis kalian bisa membatasi lingkungan dan pergaulan orang tersebut untuk tidak ke arah sana supaya mengurangi persentase si itu tadi kayak gitu. Akan jauh lebih baik ketika kalian mengetahui penyebab dari pasangan kalian itu kenapa bisa seperti itu, dan kalian bisa membuat semacam antisipasi supaya dia tidak mendekati lagi ke arah sana. Nah, ketika kalian sudah mengetahui penyebabnya, ya tinggal antisipasi kalian. Membuat semacam kayak, oke, keluar kota harus didampingin, jam segini harus pulang, selalu pikol, segala macam. Apakah itu namanya protektif? Ya harus, kalau kita sudah tahu pasangan kita seperti itu. Memang harus seperti itu, kayak gitu. Apalagi kalau orang yang nggak komit, yang ada nanti kalian makan hati gitu. Kalau orang yang komit sih enak-enak aja. Kalau yang nggak komit kan, kita nggak 24 jam mata kita melotot ke depan pasangan kita dan memastikan dia nggak melakukan apa-apa. Dia harus keluar cari nafas segala macam. Nggak butuh waktu lama untuk melakukan itu kalau memang ada atau nggak komit dengan apa yang itu tadi gitu. Jadi banyak, kalau kata Bang Nafi apa? Ada kesempatan. Bukan Bang Nafi lah. Intinya kalau kayak gitu tuh apa ya namanya guys ya. Bisa saja kapan saja di mana saja itu bisa terjadi. Jadi buat kita harus benar-benar waspada. Kamu harus bikin semacam kayak antisipasi hal-hal yang harus kamu lakukan untuk agar si pasangan kamu ini tidak balik lagi. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Ya, gue ingetin lagi deh buat kalian yang belum subscribe nih untuk subscribe. Dan kalau kalian butuh informasi tentang video yang lain atau mau konsultasi, kalian bisa inbox di Ryan JR Official. Ya, gue jawabnya agak lama ya, nggak apa-apa ya, tapi pasti nanti mudah-mudahan akan bisa gue jawab satu persatu. Oke guys, subscribe dulu. Gue Ryan JR. Dah.